Kalau Batangas itu memang sudah merupakan tradisi ya. Tradisi itu yang sudah jelas. Batangas itu salah satunya, Batangas itu intinya itu mengeluarkan keringat. Jadi dia tidak hanya mengharumkan, tetapi intinya dia mengeluarkan keringat-keringat yang dia masa lajang. Nah, itu dikeluarkan itu dengan ramuan, bermacam-macam ramuan di dalam suatu tempat. Itu kita isi itu ada namanya serai wangi, ada namanya daun nilam, ada namanya pucuk ganti mesui. Nah, itu bermacam-macam. Terus rempah ada juga, ketumbar, kayu manis. Nah, itu ada daun pisang, ada daun pandan. Yang mana daun pandan itu nanti dianyam, dibuat tutup. Untuk fungsinya daun pandan dianyam ini fungsinya untuk menutupi rempah-rempah yang kita masukkan ke dalam suatu tempat, diberi air, dipanaskan. Jadi kita masih pakai tikar itu tadi, tikar apa namanya? Kalau orang sampai bilang tuh tikar pudak. Di dalam itu sambil mengaduk yang udah panas-panas rempah tadi itu, keluarlah aromanya. Begitu udah keluar keringatnya, kadang-kadang itu banyak sekali keringat yang keluar itu. Setelah Batangas, kita prosesinya itu ada namanya luluran. Nah, yang mana luluran? Memang sekarang luluran itu tidak orang mau kawin pun kadang-kadang orang luluran. Tetapi luluran untuk khusus pengantin itu ramuannya beda. Kalau pengantin itu kita pakai pucuk melati. Pucuk melati itu juga kita harus petik. Itu tidak bisa kita beli, yang mana dibeli itu kalau biasa kan kalau dibeli supaya tahan lama itu kan disemprot. Tidak hanya melati di dalam itu, ada pucuk pandan. Nah, itu haluslah kulit tadi yang pori-porinya dah terbuka. Nah, sehingga kulit pengantin itu, badan pengantin itu aromanya itu wangi, enak. Dari aromanya aja kalau orang melaksanakan prosesi seperti itu ya, Batangas, luluran, pasti beda. Kita baru mau masuk aja kita udah tahu, oh pengantin ini menggunakan seperti ini. Dari pihak mempelai perempuan itu asalnya dari Jepang, Tokyo. Jadi mereka itu mintanya akad nikahnya itu di Jepang dan mualafnya di Jepang. Setelah nikah diadakanlah di sini serakal, yang mungkin di sana belum serakalan. Nah, di sini diadakanlah serakalannya untuk melanjutkan prosesi akad nikah itu tadi. 今年の4月に東京にあるモスク、インドネシアのモスクで、インドネシア側の婚姻届を出して正式に日本とインドネシア側で結婚
することができました。Nah, kemudian orang itu udah ramai-ramai, ada yang membantu namanya masak. Udah jelas ya, untuk hari Sabtu itu kan kita memasak itu. Ada yang untuk besoknya, ada yang untuk hari itunya tadi, hari Sabtunya itu. Nah, masak-masak itu orang yang biasanya memang sudah ditunjuk, yang biasa melakukan, karena itu kan masaknya dalam jumlah banyak. Ya, orang itu gotong royong. Nah, masak nasi itu namanya petadang. Itu kembang manggar itu memang khusus ya, kita lihat hanya di Kabupaten Sambas atau Bengkayang itu. Tidak ada di mungkin di lain-lain. Saya belum pernah, khususnya mungkin saya tidak tahu. Jadi kembang manggar ini terbuat dari ada lidi kan. Kita itu lidi untuk sapu atau lidi kelapa. Nah, itu biasanya untuk pemberitahuan bahwa di situ ada pesta perkawinan. Bunga teluk. Bunga teluk itu beda dengan telur. Bunga teluk itu bahasa aja itu ya. Untuk lebih mengindahkan aja. Biasanya kita kasih itu waktu orang cucur mawar. Budayanya, kebiasaan itu makan seprah, yang mana juga sekarang itu udah semakin memudar. Nah, inilah yang kemarin kita juga angkat. Itu kelihatan sekali itu gotong royongnya. Bayangin orang angkat kalau bikin 200-300 seprah. Itu mau berapa orang? Kalau kita tidak merasa capek, baru 100 capek, tetapi di situ nilai kebersamaan orang gotong royongnya itu bangkit. Nah, itu sehingga berapa ratus saprah pun mungkin dia sudah tidak merasakan bagaimana, karena gotong royong nanti si A yang menikahkan anaknya seperti si B seperti itu lagi. Nah, itu baru di makanan. Mungkin dari kami para undangan, burung pipit, burung jelat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk menikmatinya. Tarup itu untuk orang pesta, yang mana sekarang itu kan orang udah pakai yang modern, udah besi, udah tenda. Nah, itu kita angkat lagi ini. Kenapa kita angkat? Di situ nilai gotong royongnya luar biasa. Namanya membuat tarup itu, kalau di sana mengunjam tarup. Itu biasanya memang sudah ada. Orang-orangnya sudah ada. Oh, ini bagian tarup. Kalau kita ingin menggali tradisi-tradisi, itu tradisi budaya. Nah, kenapa ini tetap kita jaga, tetap kita pertahankan? Itu tadi, nilai gotong royongnya luar biasa. To, まずびっくりしたことは、親戚が多いこと。親戚みんなで、結婚式場の準備をしたり、みんなで準備をしてくれたこと、驚きと、あと嬉しい気持ち、すごい皆さんに祝福されていることが嬉しかったです。
yang tadinya yang membawa beras, ya selain beras biasanya juga ada misalnya gula, ayam dan sebagainya lah. Itu makanan pokok lah ya, masih menyangkut makanan pokok. Itu sehari sebelum hari hanya. Itu namanya antar pakatan. Bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa itu tadi. Pokoknya yang termasuk bahan pokok lah. Itu mana yang kita undang lah, kadang-kadang berduyun-duyun ada 4, 5, 6 kampung itu datang. Tradisi ini dilakukan itu saja sudah ramai sekali. Jadi ada kebersamaan itu dari hari itu aja kita udah kelihatan kebersamaan kita ada gitu ya. Kalau serakalan kita tahu ya, kita sudah tahu serakalan itu kan kita memuji, menginikan apa namanya Nabi ya, Nabi Muhammad kita menyanyikan. Itu serakalan itu selain kita untuk rame-rame di malam hari hanya itu sebelumnya kita adakanlah serakalan. Serakalan ini yang mana biasanya kalau di tempat kita khususnya di Kabupaten Bengkayang atau Sambas itu khususnya itu dilaksanakan oleh kaum bapak-bapak. Minta berkahnya, minta doanya dari sesepuh itu dikumpulkan semua, dari sesepuh, dari keluarga. Nah, itu adakanlah serakalan, itu tadi doa. Tidaklah boleh kita meninggalkan tempat ini kecuali Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. 今日はイスラム教の結婚式だったので、その宗教の違いがすごく違うっていうのを感じました。Nah, kita alhamdulillah 2 negara kemarin, Jepang dan Indonesia. Yang mana Jepang ini kita mendapatkan pengantin putri atau perempuannya dari Jepang, laki-lakinya dari sini. Lain negara, lain juga adat istiadat. Nah, mungkin yang mana mereka itu tidak mendapatkan adat istiadat seperti kita. Contohnya kemarin itu saya buat pengantin itu ditandu, dibikin tandu. Nah, yang mana saat sekarang itu yang seperti tandu-tandu itu udah ndak ada lagi, udah tenggelam. Nah, sekarang kita angkat kembali pengantin itu ditandu, ya perempuan dan laki. Nah, kita bikinlah dari kursi itu ditandu, ditutup. Sedemikian rupa kita bikin ditandu itu. Nah, pengantinnya. Merekaバリ島でのインドネシアバリ島での生活のハウトゥーを教えてくれて、そこから仲良くなりました。Ya, assalamualaikum itu hanya menunggu ya, menunggu terutama kerabat kita hadir. Nah ya, sambil menunggu pengantin diarak, ditandu datang. Jadi di sana itu terkenal dengan pengiring musik yang ditandu itu. Walaupun biasanya memang belum hilang kalau, tapi udah jarang, buat di perkotaan udah jarang sekali seperti itu. Itu namanya tanjidor. Kan dari kampung satu ke kampung satu itu belum tentu kalau kita sekedar pakai tar, mungkin tidak kedengaran ya. Nah, dengan kita mengadakan dengan tanjidor ini mengiringi tandu sepasang pengantin ini, dari kampung lain itu bisa kedengaran. Oh, di sini ada pernikahan saudara kita. Nah, jadi sambil menunggu orang
assalamualaikum. Nah itu tadi dia. Jadi seru sekali kita juga mendengarnya, walaupun panas seperti apa cuaca, hati kita rasanya dingin. Itu maknanya ya, sambil menunggu.日本人と日本人っていうのが普通だと思ってたので、初め、抵抗というかっていう驚きがありました。Cucur mawar. Nah, cucur mawar itu kan kita ada yang diinikan. Nah, itu apa isinya? Itu air dengan wewangian. Nah, mengharapkan kedua mempelai itu mendapatkan berkah. Berkah ya, doa dari sesepuh. Sesepuh dari orang tua, dari nenek datuknya, mungkin yang masih ada, dari paman-pamannya. Nah, itulah tadi. Jadi pengantin itu mendapatkan satu berkah, doa. Jadi di cucur mawar itu kita sedemikian rupalah kita adakan tempat. Yang tempatnya itu juga itu tradisi itu termasuk peninggalan, barang peninggalan yang mungkin warnanya sudah pudar, tetapi nilai dari barangnya itu sangat-sangat lama sekali sudah. Ya katakanlah itu barang antik mungkin ya untuk zaman sekarang ini. Air itu yang jelas kita kasih wewangian lah. Jadi waktu dikasihkan ke tangannya itu dia bau harum, tidak hanya air doang. Pakai sendok. Hai, ternyata ungkapan bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi apa yang diberikan oleh suami ya. Tanggung jawab suami itu kan menafkahi istri ya. Tanggung jawab suami. Nah itu tadi apa yang disembahkan, apa yang diberikan kepada istri, itu setidaknya istri menerima apa saja yang dihidangkan. Nah si suami memberikan kepada istri dengan ikhlas, istri juga menerima dengan ikhlas. Itu mungkin yang dinamakan kita suap-suapan ya. Yang namanya kuih lapis itu kebesaran juga, kebesaran Melayu Kabupaten Sambas. Itu ada kuih lapis ya. Lapisnya itu bermacam-macam. Kalau di Sambas itu banyak sekali lapis, bermacam-macam. Nah, kemarin salah satunya kita rasakanlah juga bukan hanya kepada mempelai, tapi juga kepada kedua orang tuanya yang dari Jepang itu tadi. Nah, itu kita rasakan. Oh, seperti ini. Apa katanya enak. Nah, kita bersyukur ya alhamdulillah bahwa makanan kita untuk khususnya di Kalimantan Barat, khususnya di kemarin itu untuk Kabupaten Sambas dirasakan enak. Sembah sujud ya. Sembah sujud itu pengantinnya yang minta restu kepada kedua orang tua, kepada sesepuh. Nah, itu kemarin kita kan minta restu yang bahwa kita ini sudah menjadi suami. Kalau dulu mungkin dia tanggung jawab orang tuanya. Ya, jadi itu intinya kita minta bukan minta ampun ya, kita minta restu lah. Jadi kita minta maaf
maaf kepada orang tua itu yang jelas ya. Kalau orang tua sudah memaafkan, apapun kehidupan anaknya insya Allah itu akan berjalan dengan baik dan lancar. 日本の結婚式とは違うスタイルといいますか、自分のお父さんお母さんだったり彼のお父さんお母さんにイスラム式の挨拶をしたり、あとは一緒に夫婦で向かい合ってご飯を食べさせる体験ができてすごい良かったなと思っております。まず最初に、今日の式に、まだまだ途中なんですけれども携わってくださったに関わってくださった方に感謝いたします。Terima kasih. Sangat saya mengharapkan untuk agar budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu bukan kebiasaan budaya ya, budaya dan tradisi seperti itu hendaknya ada suatu penegasan sehingga nanti regenerasi kita ini mengetahui ini kan udah hampir hilang, hampir musnah, hampir hilang budaya-budaya seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada suatu penegasan? Kita mengharapkan sehingga generasi penerus kita ini tahu, oh gini loh adat istiadat kita. Nah, itu yang kita ingin sehingga tidak habis hanya ditelan masa. Dengan adanya kita suguhkan acara-acara seperti ini, kita aja sudah dibilang hebat. Nah, hebat Indonesia, hebat menantu, hebat. Pokoknya hebat, good, bagus. Makan besap warisan budaya kita, lalu pelangak pakaian adat kita. Kain di tandunan urang sambas, beta tahkan sulaman banang amas. Kote sambas, kota kita tercinta.